Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau juga sore rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Ati Budi Parianti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Bagaimana kabar rekan-rekan pada hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membersamai rekan-rekan sekalian dalam materi populasi dan sampel. Nah, sebenarnya populasi dan sampel ini apa sih? Populasi adalah wilayah generalisasi, bentuknya objek atau subjek, dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan, merupakan seluruh objek penelitian. Nah, lalu apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan apabila populasi terlalu besar dan wajib mewakili populasi. Ringkasnya seperti apa? Ringkasnya adalah populasi adalah seluruh objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi jika populasi terlalu besar, gitu ya. Contohnya adalah seluruh remaja masjid di kecamatan A, karena ada kata seluruh remaja masjid di kecamatan A sebagai populasi, sedangkan sebagian remaja masjid di kecamatan A merupakan sampel. Begitu ya. Jadi seluruh remaja adalah populasi, sebagian remaja adalah sampel. Lalu apakah sampel ini hanya diambil dari sebagian populasi? Ya tidak juga. Ada beberapa penelitian yang memang populasinya tidak banyak dan dijadikan seluruhnya merupakan sampel gitu. Jadi paham ya? Artinya adalah kalau populasi ini generalisasinya dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang mana sampel ini nantinya akan mewakili populasi tersebut begitu. Oke, lalu apa saja sih sebenarnya teknik penarikan sampel? Jadi teknik penarikan sampel ini dibagi menjadi dua kategori, probability sampling dan non-probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling adalah memberikan peluang yang sama kepada seluruh subjek dalam populasi untuk menjadi sampel. Jadi seluruh subjek populasi itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Lalu apa non-probability sampling? Adalah dia tidak memberikan peluang yang sama kepada subjek dalam populasinya untuk menjadi sampel gitu ya. Jadi kalau probability itu peluangnya sama, kalau non-probability peluangnya berbeda. Nah, jadi teknik penarikan sampel itu ada teknik sampling dibagi menjadi dua, probability, non-probability. Lalu untuk probability itu ada simple random, lalu proportionate, lalu ada disproportionate ya, lalu ada juga area sampling, lalu juga ada sampling sistematis, sampling kuota untuk non probability-nya ya, incidental, sampling jenuh, purposive sampling, snowball juga. Nah, begitu ya. Nah, oke. Untuk teknik probability sampling yang pertama adalah simple random sampling. Apa itu simple random sampling? Adalah sampel yang diambil secara acak. Contoh, dari 2.500 mahasiswa baru diambil sampelnya secara acak. Jadi dari populasi 2.500 mahasiswa tadi kita ambilnya secara acak, tidak ada kriteria tertentu. Nah, selanjutnya adalah proportionate stratified random sampling. Artinya datanya berserata dan tidak homogen. Artinya dia proporsional. Jadi semester 1 diambil 400, semester 3 500, semester 5 450, dia diambil sesuai dengan proporsi pada tiap semesternya. Nah, selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Artinya data berstrata tapi tidak proporsional. Jadi misalkan SD nih 10, SMP 100, SMA 300, S1-nya 50, S2-nya 10. Jadi karena SD dan S2 itu hanya sedikit, maka diambil semua begitu ya.
Nah, yang terakhir adalah area atau cluster sampling yang mana itu berdasarkan wilayah atau bertahap. Jadi dari 20 kabupaten diambil 5, lalu ambil lagi kecamatan, lalu ke respondennya, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah non-probability sampling. Yang pertama adalah sampling kuota, yakni berdasarkan jumlah tertentu. Jadi kita mengambil 200 mahasiswa pengguna layanan akademik untuk menilai bagaimana pelayanan akademik, begitu. Yang kedua adalah sampling sistematis yang diambil berdasarkan urutan tertentu. Jadi memilih setiap nomor kedua dari daftar. Jadi misalkan ada 100 urutan, nah kita ambil yang nomor 2 semuanya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sampling. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sampling insidental, yakni diambil berdasarkan kebetulan. Jadi contohnya, siapa aja yang ditemui di lokasi itulah yang dijadikan responden. Misalkan saya akan meneliti bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan pariwisata yang ada di pantai Indah Kapuk misalkan. Nah, jadi siapa saja yang saya temui pada saat itu di lokasi, itulah yang saya jadikan responden, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sampling jenuh. Nih, sampling jenuh ini semua populasi dijadikan sampel. Jadi misalkan seluruh pimpinan PT itu, karena kalau pimpinan misalkan jumlahnya hanya 29 orang karena jumlahnya sedikit, maka dari itu seluruh populasi menjadi sampel. Selanjutnya ada sampling purposif, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu. Contoh, kita memilih tuan guru yang terlibat dalam politik. Nah, itu kan terdapat beberapa pertimbangan sehingga itu menjadi sampling purposif. Yang terakhir adalah snowball sampling, yang mana ini berkembang dari responden awalnya. Jadi kita cari informasi toko mulai dari orang terdekat lalu berkembang ke informan lain seperti itu ya. Oke deh. Oke, nah dalam penentuan sampel ini biasanya kita ada yang menggunakan rumus, tapi juga ada yang memang sudah disediakan nih dari Ishak dan Michael dalam Sugiono. Jadi misalkan kita jumlah sampelnya 20 dengan taraf signifikansi berapa misalkan dengan taraf signifikansinya 5%. Nah, kita bisa menggunakan yang 19 ini gitu. Kalau misalkan jumlahnya adalah 300 lalu taraf signifikansi kita 5%, maka bisa gunakan yang 161. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang menghitung. Cuman ini dimudahkan dengan sudah ada tabelnya, begitu ya. Ini juga tabelnya. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, ternyata sudah selesai materi populasi dan sampel. Jangan lupa ini ada latihan atau kuis, silahkan dikerjakan dengan cermat, seksama, dan teliti, dikerjakan secara mandiri. Baiklah, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.